9, kami akan menerangkan tentang keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, yaitu pada mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Ibu Safitriwana Buliandari. Subbab yang akan kami bahas dalam keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan yang pertama adalah pengertian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, yang kedua adalah ciri-cirinya, yang ketiga tujuannya, yang keempat ada peran gurunya, yang kelima ada pola penggunaan, yang keenam ada komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, yang selanjutnya adalah pelaksanaan keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan, yang terakhir yaitu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan. Pertama yaitu mengenai pengertian mengajar kelompok dan perorangan. Yang pertama yaitu pengertian menurut Barnawi dan Arifin yang menjelaskan bahwa keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan diperlukan ketika jumlah siswa sangat sedikit. Misalnya 3-8 orang untuk kelompok dan 1 orang untuk perorangan. Sehingga dalam hal ini guru berperan sebagai organisator kegiatan pembelajaran, narasumber, motivator siswa, fasilitator atau penyedia materi dan kesempatan belajar, konselor sekaligus sebagai peserta kegiatan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan peserta lain. Menurut Usman menambahkan bahwa dalam secara fisik bentuk pengajaran ini adalah berjumlah terbatas, yaitu berkisar antara 3-8 orang untuk kelompok kecil dan 1 orang untuk perseorangan. Yang dimaksud adalah seorang pendidik menghadapi banyak siswa yang terdiri dari beberapa kelompok yang dapat bertatap muka, baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kegiatan belajar mengajar kepada sekelompok peserta didik antara 3-8 orang, sedangkan keterampilan membimbing perorangan dilakukan secara individual di mana guru memiliki peran untuk mengembangkan potensi diri peserta didiknya. Yang kedua yaitu penjelasan mengenai ciri-ciri keterampilan kelompok kecil dan perorangan. Ciri-ciri menurut Eldarmi menyebutkan bahwa ada 4 ciri-ciri mengajar kelompok kecil dan perorangan. Ditandai dengan adanya yang pertama, terjadinya hubungan atau interaksi aktif dan menyenangkan antara guru dan peserta didik. Yang kedua, peserta didik memiliki kecepatan dan cara belajar yang berbeda-beda. Yang ketiga, guru memberikan bantuan kepada peserta didik sesuai dengan yang dibutuhkan peserta didik tersebut. Yang terakhir yaitu penggunaan sarana dan prasarana sekolah melibatkan peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa baik pembelajaran dengan menggunakan kelompok kecil maupun perorangan harus adanya interaksi yang aktif antara guru dan peserta didik. Yang ketiga yaitu menjelaskan apa itu tujuan dari keterampilan kelompok kecil dan perorangan. Tujuan itu menurut pendapat dari Rusmaini, tujuan dari pembelajaran kelompok kecil dan tujuan pembelajaran perorangan itu berbeda. Tujuan pembelajaran kelompok kecil ada 3. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdinamika. Yang kedua,
mampu memecahkan masalah belajar secara bersama-sama. Dan yang terakhir yaitu dapat mengembangkan sikap sosial peserta didik. Sedangkan tujuan pembelajaran perorangan yang pertama yaitu dapat membangkitkan rasa tanggung jawab setiap peserta didik. Yang kedua yaitu mampu meningkatkan kreativitas peserta didik. Dan yang terakhir yaitu membuat proses pembelajaran menjadi lebih aktif. Yang keempat, peranan guru dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Menurut Rumaini, pada tahun 2019, guru memiliki peranan penting dalam keterampilan kelompok kecil dan perorangan. Peran guru tersebut ialah, yang pertama, guru sebagai organisator kegiatan pembelajaran. Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru harus mampu mempersiapkan program tahunan, program semester, penetapan KKM, silabus, RPP, jadwal mengajar dan materi ajar, serta media pembelajaran yang digunakan. Yang kedua, guru sebagai sumber informasi bagi peserta didik. Guru sebagai pelaksana mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum bagi peserta didik. Yang ketiga adalah guru sebagai mediator bagi peserta didik. Saat proses pembelajaran, perlu adanya media pembelajaran. Guru yang kreatif adalah guru yang mampu membuat media pembelajaran yang menarik saat melaksanakan pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas. Yang keempat, orang yang menganalisis dan membantu kesulitan bagi peserta didik. Guru harus mampu mengidentifikasi dan menganalisis kesulitan belajar peserta didik. Kemudian, guru membantu memberikan solusi kepada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar. Yang kelima, guru sebagai fasilitator bagi peserta didik. Artinya, pemberi materi pelajaran dan kesempatan belajar dapat dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keenam, menampung pendapat dan partisipasi peserta didik, yaitu baik dalam pengajaran kelompok kecil maupun pengajaran perorangan. Guru harus mampu menampung pendapat, pertanyaan, maupun partisipasi peserta didik. Selanjutnya, pola penggunaan pengajaran kelompok kecil dan perorangan. Pola pengajaran menurut Sihotang pada tahun 2020, yang pertama yaitu kelas besar, kelompok kecil dan perorangan kelas besar. Yang kedua, kelas besar, kelompok kecil dan kelompok kecil kelas besar. Yang ketiga, dari kelas besar kemudian ke perorangan, ke kelompok kecil, kemudian kelas besar. Yang keempat, kelas besar ke perorangan dan perorangan, kemudian dilanjutkan ke kelas besar. Yang pertama, kelas besar ke kelompok kecil dan perorangan ke kelas besar. Dalam pola ini, kegiatan belajar mengajar di kelas dimulai dengan pertemuan klasikal atau kelas besar, untuk memberikan informasi umum yang diperlukan siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, kelas besar ke kelompok kecil dan kelompok kecil ke kelas besar. Langkah dalam pola ini yaitu pertama, siswa mengikuti penjelasan secara klasikal mengenai pokok-pokok bahasan yang akan dipelajari, tugas-tugas yang akan dikerjakan, serta langkah-langkah melaksanakan tugas tersebut. Yang kedua, siswa diminta untuk bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru.
Selanjutnya, pola kelas besar ke perorangan ke kelompok kecil ke kelas besar. Dalam pola ini, pertemuan diawali dengan penjelasan umum mengenai materi pelajaran yang akan dipelajari, serta tugas-tugas yang akan dikerjakan siswa. Setelah mengikuti penjelasan umum, siswa langsung mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru secara perorangan. Kemudian, siswa diminta bergabung dalam kelompok kecil untuk membahas hasil yang telah diperoleh dari bekerja secara perorangan untuk didiskusikan bersama dalam kelompok kecil. Selanjutnya, pola kelas besar ke perorangan dan perorangan ke kelas besar. Proses belajar mengajar dimulai dengan pemberian penjelasan umum kepada siswa mengenai materi yang akan dipelajari, serta tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh siswa. Setelah itu, siswa diminta bekerja secara perorangan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian, siswa diminta melaporkan di kelas secara klasikal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nungki untuk komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Menurut Elderny dalam Rusmaini 2019, keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan memiliki komponen-komponen sebagai berikut. Yang A, keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi mencakup tentang guru harus mampu menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan peserta didik, mendengarkan ide-ide dan pemikiran yang dikemukakan oleh peserta didik. Yang kedua, memberikan respon positif terhadap partisipasi peserta didik. Yang ketiga, membangun hubungan saling menghargai dan saling mempercayai. Yang keempat, menunjukkan tindakan untuk membantu kesulitan belajar peserta didik. Dan yang kelima adalah berusaha mengendalikan suasana kelas dalam kondisi apapun. Selanjutnya, komponen yang kedua adalah keterampilan mengorganisasikan, mencakup tentang memberikan orientasi umum tentang tujuan, tugas, dan pemecahan masalah dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memvariasikan kegiatan pembelajaran baik dalam bentuk gaya belajar, peralatan, dan media pembelajaran, alokasi waktu kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, membentuk kelompok yang tepat dalam jumlah, tingkat kemampuan, dan lain-lain. Yang keempat, mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran, membagi perhatian pada setiap tugas yang diberikan sesuai kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir adalah mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan suatu akumulasi. Selanjutnya yaitu komponen yang ketiga, yaitu keterampilan membimbing dan memudahkan belajar mencakup tentang memberikan penguatan yang sesuai dalam bentuk, kuantitas, dan kualitas peserta didik. Yang kedua, mengembangkan supervisi proses awal, yaitu yang dapat mencakup sikap tanggap guru terhadap peserta didik secara perorangan maupun keseluruhan. Yang ketiga, mengadakan supervisi proses lanjut yang memusatkan perhatian pada penekanan dan pemberian bantuan secara efektif setelah kegiatan berlangsung beberapa lama. Yang keempat, interaksi yang aktif dan saling mendukung antar guru dan peserta didik. Dan yang terakhir, keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran mencakup tentang membantu peserta didik menetapkan tujuan pembelajaran, kemudian menyediakan media dan alat pembelajaran yang dapat digunakan oleh peserta didik baik dalam pembelajaran diskusi maupun perorangan. Yang kedua, menyediakan media pembelajaran dan bahan ajar yang mampu meningkatkan semangat belajar peserta didik. Yang ketiga, memberikan nasihat kepada peserta didik baik dalam berperilaku maupun bertutur kata. Yang keempat, membantu peserta didik menilai pencapaian dan kemajuannya sendiri. Selanjutnya, untuk dari komponen-komponen yang ada di
slide sebelumnya itu kita buat lembar observasi penelitian kemampuan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Setiap aspek yang dinilai sesuai kriteria pedoman penilaian berikut. 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Nah, seperti ini bentuk lembar observasi penelitian kemampuan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama tadi ada keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Kita masukkan, yaitu mencakup apa saja, kita masukkan ke dalam tabel seperti pada contoh PPT berikut ini. Lalu, pelaksanaan keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan. Pelaksanaan keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan menurut Ruspaini 2019 pada saat menyampaikan materi pelajaran dengan metode ceramah, kemudian guru memerintahkan peserta didik untuk membuat kelompok kecil dengan beberapa kelompok dan beberapa anggota. Pemilihan anggota kelompok dilakukan secara heterogen dengan melihat latar belakang pengetahuan peserta didik, gender, dan lain sebagainya. Prinsip pembelajaran diskusi kelompok kecil dan perorangan salah satunya adanya interaksi aktif dan positif antar sesama, baik guru, peserta didik, maupun sumber belajar. Interaksi tersebut akan memberikan komunikasi yang baik dan menciptakan kondisi belajar menjadi lebih optimal dan efektif. Selanjutnya yang terakhir adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat melakukan keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama, menurut Ruspaini 2019, terkadang guru sering melakukan beberapa kesalahan dalam membimbing kelompok kecil maupun perorangan. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat berupa guru sulit mendengar pendapat dan partisipasi peserta didik. Yang kedua, guru tidak mampu menjadi penengah saat terjadi perselisihan pendapat peserta didik. Yang ketiga, guru tidak memberikan penguatan di akhir kegiatan pembelajaran terhadap jawaban peserta didik. Yang keempat, tugas yang diberikan oleh guru terlalu mudah atau terlalu sukar. Yang kelima, guru melakukan penilaian secara subjektif. Sampai di titik akhir, yaitu kesimpulan dari semua penjelasan yang sudah disampaikan dari kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa pengajaran kelompok kecil dan perorangan memberikan peluang yang besar bagi tercapainya tujuan pembelajaran. Dengan demikian, penguasaan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan satu kebutuhan yang esensial bagi setiap calon guru dan guru profesional. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.